Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membuat sebuah video tentang praktik peradilan pidana, di mana pada kesempatan kali ini saya akan bertindak selaku jaksa penuntut umum dalam sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ayam terhadap temannya atas nama Bebek. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Darviat Manzega. Nomor induk mahasiswa 0515596649. Saya akan memulai. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk keadilan. Berikut merupakan surat tuntutan terhadap perkara nomor PDM 45-2/2024/PN Bandar Lampung. Pertama, identitas terdakwa. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama Islam. Kebangsaan Indonesia. 2. Dakwaan. Bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 45-2/2024/PN Bandar Lampung dengan uraian sebagai berikut. Dakwaan primer. Melanggar pasal 340 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dakwaan subsidiar. Melanggar pasal 338 KUHP, menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 3. Terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil di persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan dari terdakwa, beserta alat bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban Bebek ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. 4. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. 5. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. 6.
bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Berikut merupakan analisis yuridis dalam kasus ini. Pada unsur pasal 340 KUHP, dalam hal ini pembunuhan berencana, terdapat beberapa analisis yuridis berupa 1. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa ayam. Kedua, dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa telah membawa pisau lipat yang sebelumnya disiapkan di jok motornya. Ketiga, dengan mengambil pisau tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, serta dengan sadar dan terencana menusuk korban berulang kali di bagian vital, yaitu di leher dan dada. Terdakwa juga memiliki motif jelas, yaitu iri hati dan masalah ekonomi. Terdakwa melakukan tindakan lanjutan berupa menyembunyikan mayat dan mengambil barang korban. 4. Hal ini mengakibatkan korban atas nama Bebek meninggal dunia. Berdasarkan analisis yuridis tersebut, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Kemudian pada unsur pasal 338 KUHP, dalam hal pembunuhan biasa, terdapat beberapa analisis yuridis. Yang pertama, barang siapa yakni dalam hal ini adalah terdakwa ayam. Kedua, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terdakwa secara sadar dan terarah melakukan perbuatan menusuk korban hingga meninggal dunia. 3. Mengakibatkan mati. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun, karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Kemudian, terdapat beberapa hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa antara lain: 1. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban secara keji dan tidak berperi kemanusiaan. 2. Tindakan terdakwa dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. 3. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban. 4. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban setelah membunuhnya. Ini merupakan motif ekonomi. 5. Terdakwa berupaya menghilangkan jejak dengan membungkus mayat dan menggunakan pengawet serta wewangian. 6. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam di persidangan. Kemudian, terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa. Yang pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Ketiga, terdakwa masih berusia muda sehingga berpeluang untuk memperbaiki diri. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. 2.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1. Berupa 1 buah pisau lipat. 2. Berupa 1 unit laptop MacBook. 3. Berupa 1 buah dompet. 4. Berupa 1 unit ponsel. 5. Berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 9 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum atas nama Darviat Manzega, Jaksa Utama Pratama, ditandatangani. Demikian video pembacaan surat tuntutan terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ayam terhadap temannya Bebek. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Semoga di kemudian hari dapat menjadi pengembangan untuk pembelajaran saya. Terima kasih.